Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua Bapak Ibu dan anak saya tercinta. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang seputar aset-aset sekolah yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Halmahera Timur. Untuk itu saya sebagai pemandu acara dalam kali ini Rina Triani dari SMA Negeri 4 Halmahera Timur sekaligus calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara akan berkolaborasi bersama teman-teman. Dalam yang pertama ada Pak Dedrik Andewa sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian ada Ibu Nurbanisi Alvin dalam hal ini sebagai notulen rapat, kemudian ada Ibu Erni Hussein, guru bahasa Inggris sekaligus orang tua siswa, kemudian ada Ibu Fatma Hidayat, guru geografi di SMA Negeri 4 Halmahera Timur, dan di sini ada perwakilan siswa Piranti Sarende murid kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Halmahera Timur. Jadi Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan berkolaborasi untuk menggali atau mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Halmahera Timur. Jadi ini sifatnya bincang-bincang ya, tidak usah terlalu tegang. Bincang-bincang. Iya. Jadi begini, waktu kita sekolah kan ada istilah namanya ekosistem. Ternyata sekolah itu dianggap sebagai suatu ekosistem juga. Ekosistem itu kan ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Nah, baik faktor biotik dan abiotiknya itu dijadikan sebagai aset-aset yang dimiliki oleh satu sekolah dan dibagi menjadi 7 bagian. Nah, kalau dengan Pak Diri kita sudah pernah ngobrol. Nah, sekarang kita mulai dari aset yang pertama adalah aset manusia. Jadi di sekolah itu namanya aset manusia. Ada namanya aset manusia, itu semua manusia yang terlibat dalam pengelolaan di suatu sekolah. Jadi yang namanya manusia, kemudian biasa ditulis juga gelarnya, kemudian pendidikan terakhirnya. Mulai dari yang memegang jabatan paling tinggi sampai murid, dan termasuk prestasi-prestasinya. Nah, di sini kita bincang-bincang modal manusianya SMA Negeri 4 itu satu-satu saja. Yang pertama, kalau siswa yang paling di bawah, paling di belakang. Yang paling tingginya sekolah. Di atasnya pimpinan ada pengawas. Oh, pengawas. Iya. Cuma pengawasnya ini siapa yang kedua? Ibunya masuk pengawas kita atau bukan? Iya, yang kemarin yang datang di sini. Yang saya tahu itu Ibu Zulai Hadindaran. Tapi pengawas ini kan Pak Haji juga. Iya, Pak Haji juga. Iya. Punya 2 orang itu. Pak Haji sendiri juga. Pengawas sekolah Pak Haji 2 orang ya. Iya, 2 orang. Tidak usah ditulis nama. Berarti pengawas provinsi 2 orang. Gelarnya Pak Haji S2 kan S1? S2 kayaknya. S2. Jadi pengawas sekolah. S2. Yang pengawas 1 kan? Iya, pengawas 1 Pak Haji. Pengawas 2 kan? Pak Haji Arifin. Dengan pendidikan terakhir S2, dan pengawas 2-nya Dr. Anda Zulai Hadayimbaran. Itu kalau pengawas. Kalau cuma 2 orang boleh, Pak?
Ya dorong, tapi kan teamwork dorong kayak biasanya kan. Tapi yang muncul itu selalu cuma 2, tapi biasa kan datang ya pasukan ya. Soalnya ke tim-tim Tim gitu. ya, tim. Iya. Tapi yang inti kan 2. 2 itu. Terus ke kepala sekolah. Kepala sekolah lengkap dengan pendidikan terakhirnya mungkin ya? Iya, di SPD sekali. S1. Iya, satu. Kalau guru berapa orang? 20 lebih. 24. Guru dan tenaga Honor. Ada teknisi. tenaga teknisi. Iya. 24. Mungkin perlu dirinci Pak, Ibu. Kalau misalnya yang S1 berapa orang? Oh, yang kalau mau cari gampang yang S1 saja. Iya. Yang Kalau nggak- satu cuma Ibu Yana. Yang tidak S1. 3 orang. Ibu Yana, Ayus. sama Pak Yus. Ayus. Sama Ibu Dharma. Berarti dirinci juga. Baik pilihan D3 kan? Iya. D3 yang Duanya tingginya SMA. iya, yang begitu. Jadi S1 berapa orang, D3 berapa orang? Tapi yang S1 semua kan pra SMA tuh. Iya, Pak. Tapi kan akhirnya Pendidikan terakhir itu kan. terakhir. Memang semua lagi SMA. Kemudian Pak Yus SMK. SMK dia. SMEA. SMEA. mungkin SMA, SMK. Dia udah waktu itu nggak ada SMK. SMEA. Tidore dia. Sudah. Kemudian habis guru ke bawah Siswa. ini, siswa. Semacam 4 orang. Valentino Hadi kan. Valentino. Iya. Dia so Pak Novi itu. Nove. Pak Novi satu Pak Novi. Nove. Itu ya. Iya, masih di Oh sini. iya, Novelino Besandro. Dia SMA. Dia SMA. Berarti Dan Pak Novi pun Novelino. Novelino. Ya, sisanya itu sarjana semua. Pak Iki SMA lagi. SMA. SMA DP. Pak Iki, Pak Yus, Pak Novi, Ibu Dharma. Ibu Dharma. Dharma. Ibu Yana D2, D3. Oke, yang sarjana banyak. Terus siswa. S2. S2 1. S2 1, S3 1. oh, belum dianggap S3. Baru S2. Iya tuh, tas S2 S2 1. S3 1. Belum. Itu sudah. Semua kesana itu sudah. Oh, iya. Belum itu wisuda belum ijazah belum Sudah di soalnya. belum satu baru S2. Pak Alba. Alba. Pak Alban. Ibu Dian dulu Sama baru. Ibu Fatnaja sempat. Amin. Ini S4 itu pro. Oke. Sudah ya. Sekarang murid berapa orang ya murid? 100. 60 kan 60. Bukannya Kan sosis ada yang tadi di bawah. sudah sampai 200. Tidak sampai 200. Oh, 170-an. Iya, 170 sudah ya. Karena ada pindahan 3 orang ke sini. Iya, 170. Tapi begini pertanyaannya, Ibu, kira-kira prestasi apa ini menyangkut siswa juga? Prestasi apa yang diraih oleh siswa SMA di tempat Sumatera Timur sekalipun bukan yang mencuat di luar? Mungkin kelebihan apa gitu? Itu banyak sekali. Banyak. Ditulis saja, diidentifikasi saja. Tarian pertama. Iya. Ya, Itu dengan pas Ibra selalu 80 sampai 70% di sini. Oh, sini ya. Pokoknya kalau tarian berarti Ibu tahu itu seni budaya ya. Ini Rupanya pasiennya selalu terus kabupaten. Ya. Pasti selalu kabupaten provinsi lah ya. Terus mayoritas yang terlibat itu di kecamatan itu hampir 7 sampai 60% itu anak-anak didik Berarti kita. pas diberangkat Ya. Terus kecamatan dan kabupaten. terus lomba olimpiade walaupun sudah lewat tapi pernah di Iya, sini. iya, iya. Lomba olimpiade. Tingkat nasional ya. Terus Yang apa satu lagi? dia sampai di. Pernah yang juara 3 menarik tuh masuk juga mungkin. Tapi bagus kalau ada Ya, spesifik namanya. Ya, spesifiknya. Pernah juara apa? Juara Oh, kalau juara-juara itu bola kaki pernah. Kalau kan olimpiade juga pernah sampai tuh. Voli juga pernah. Satu
kaki bawa olimpiade di tendai kota sampai ternak Bola kaki. cuma doi melalui dia punya rekening. Iya. Berarti di sini keren-keren gue. Iya, Pernah di masa lalu tuh. Iya, keren kalau itu dari Memang di zaman Ibu Yati kan sedikit FP itu, makanya tuh terlibat luar biasa waktu itu. Ibu Yati. Insya Allah bisa apa nanti. Amin. Iya deh. Terus apa lagi? Sudah. Yang sekarang anak-anak ini kan lagi di galakan tuh PNR sama pramuka. PNR sama pramuka. Walaupun dulu itu belum negara, tapi mereka berupaya untuk terlibat. Iya. Ya kemarin. Sudah. Siswa kelas 1 dorong. Terus itu dari akademik begitu. Oke. Enak. Presentasi akademik. Prestasi akademik. Oh iya nih, ada juga mungkin itu yang lulus-lulus di perguruan tinggi kan boleh tuh. Iya, yang ke Terus sekarang pendidikan. namanya prestasi Iya, oh iya ibu masuk prestasi akademik. akademik. Nanti baru diuraikan baru ambil Iya. apa-apa yang masuk dalam akademik. Kemarin itu berapa orang ya? 10 kayaknya. Bagian itu. 10 orang. Yang jalur Semua. Jalur Oh jadi 10 kalau jalur ininya. Yang jalur pertama itu 10 orang. maksudnya jalur prestasi berapa? enggak berapa. Iya. Jalur prestasi 10 orang. Jalur prestasi 10. Jalur prestasi 10 orang. Kemudian yang dengan 3 orang yang 3 diantaranya mereka terima di misi. Yang 4 orang. Yang bidik misinya 4 orang. Masuk sedikitnya 20 orang per misi. Iya Kalau Pak. jalur ini yang umum Indonesia berapa orang ya? 1, 2, 10 lagi. tidak sampai 2 orang kayaknya. Balik Ini itu. masih Itu tahun kemarin, tahun ini ya. Tahun kemarin kan lebih banyak lagi. Iya, tambah-tambah. Oke Ibu, oke itu untuk modal manusia. Jadi secara inti SMA Negeri 4 Halmahera Timur punya modal manusia yang terbilang keren-keren. Amin. Dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan, bisa dikelola untuk kemajuan sekolah ke depan insya Allah. Oke, kita masuk di modal atau aset yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai suatu kolaborasi yang terjalin di antara SMA Negeri 4 Halmahera Timur. Begitu. Kira-kira kolaborasi apa yang ada di SMA Negeri 4 Halmahera Timur? Di sini maknanya ada beberapa. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat keluarga masyarakat. Kemudian ada juga dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Iya. Kemudian ada contoh-contohnya masuk dalam modal sosial itu adalah asosiasi. Jadi asosiasi atau komunitas. Gitu. Komunitas di sini kan ada. Ya di kalau di desa Korino itu kan ada orang Karang Taruna, mereka terlibat semua anak-anak SMA di sini secara hukum terlibat di dalam organisasi itu desa itu. Orang didaftarkan ada orang wajib itu. Tapi ini dulu Pak kita di sekolah. Ya. Oh kalau sini. Kemarin kan kita belajar ini. Jadi ada kan komunitas belajarnya kita, komunitas belajar SMA Negeri 4 Halmahera Timur sekalipun belum didaftar di PNN sih, harusnya didaftar Ibu. Oh komunitas-komunitas seperti itu. Iya, kita kan komunitas sebenarnya, sesama guru kan. Jadi ini maksudnya modal sosial. Yang dimiliki oleh SMA. Iya, salah satu diantaranya adalah komunitas belajar. Jadi dalam hidup kita sebagai guru-guru komunitas. Sudah ada kan itu kemarin kan? Iya, sudah ada kegiatannya kan. Jadi komunitas belajar SMA Negeri 4 Halmahera Timur untuk guru-gurunya. Dan sebenarnya PNR juga apa nih? Pramuka juga itu kan satu komunitas. Nah iya ya. Gitu. Iya.
Kalau untuk guru-guru kan sudah dilibatkan, tapi kita menganggap itu cuma satu, ternyata itu komunitas yang sudah dilibatkan ulang-ulang. Suruh pakai pertemuan. Justru itu ibu yang mau dikembangkan, kata ibu pengawas ibu, kalau bisa buat jadwalnya sekali dalam sepekan, sekali dalam 2 pekan mungkin Pertemuan itu. iya, harusnya katanya begitu ibu. Jadi kalau kemarin Pak Mustafa itu bilang begini, ibu bikin jadwal kalau di SMA 2 katanya sekali dalam sepekan, terus di waktu itu kita semacam briefing, sharing, entah mungkin ada yang kaitkan minatnya atau mungkin ada yang apa namanya mau berbagi gitu. Itu di waktu itu, jadi tidak mengganggu waktu belajar dan tidak mengganggu. Cuma saya bilang kita belum mampu begitu. Jadi kita belum kerja mulai. Semoga ke depan seperti itu. Iya, iya kayaknya mudah-mudahan. Amin. Jadi sebenarnya jadi komunitas, jadi modal aset kita sudah ada, modal sosial kita sudah ada ya. Tinggal digerakkan. Iya bisa lebih dia dikembangkan rutinkan lagi. Kalau pramukanya kan sudah rutin, Pramuka DPR sudah. baru mulai rutin. baru awal. Iya. Oke, kita masuk ke modal ketiga, yaitu modal politik. Modal politik itu semacam kerjasama dengan mitra pihak luar. Ya. Kira-kira, jadi modal politik bukan anggota DPRD, bukan begitu. Tapi dia terlibat. Iya, ada keterlibatan dengan pihak eksternal, terus saling menguntungkan satu sama lain. Kemarin kan ada dari Pano sama PPK memanggil anak-anak didik untuk pemula. Mereka untuk dijelaskan bagaimana cara memilih dan sebagainya. Itu kan bagian dari politik. Oh bisa itu. Iya, karena mereka kemarin sempat briefing yang anak-anak yang sudah Iya, memiliki bisa memilih Iya. sosialisasi. Jadi yang pertama modal politiknya kerjasama dengan KPU ya. KPU. Panwas. Apa KPU itu? Panwas. Panwas ya. Oh, Panwas. Panwas Kecamatan Mersika Selatan. Kemudian yang begitu Pak, kita kerjasama dengan instansi apa saja. Iya, Gitu. itu sudah dilakukan kemarin itu. Kemudian kita kerjasamanya kan juga dengan apa? PKM ya. Iya. PKM. Konsen juga. Konsen. Kerjasama dengan PKM, terus contohnya apa? Yang kemarin apa itu namanya? Sosialisasi dia pemilik pemula. Nambah puskesmas Yang ini. Oh, pemeriksaan boleh. Dan untuk wanita yang apa dikasih pil. Iya, pemberian Pil. Ya. Ya, tablet penambah darah sama penambah yang lain. penancar yang lain. Kemudian kerjasama dengan kalau proses tuh mereka Apa narkoba sama apa kekerasan pada seksualitas. seksualitas. Iya, di Kapan ya? Ini yang anak-anak Bulan lalu kegiatan gimana? mengenal siswa, Orientasi menjelaskan siswa itu. orientasi siswa, mengenal perilaku apa itu dianggap apa pelecehan dan lain sebagainya. Oh. Baik. Selain apa panwas kemudian Polsek, polsek, puskesmas, apa lagi? puskesmas kan itu sana. Oh, anu juga apa? Indomaret teman Oh iya, yang Dari- mitra kan? iya dia mereka sponsoris. Sebagai sponsor kegiatan ekstrakurikuler. Ada masih ada instansi lain kan? Tidak ada tuh. Kalau perusahaan itu tidak ada. Oh, iya. Cuma dengan apa? Masih Iya, Pak. yang banget Dengan dengan IWIP. PT IWIP. Mereka memberikan bantuan laboratorium. Terus yang terakhir dengan apa? Kadis perhubungan antara bis terus ke Oh iya bis antar bis antara sekolah. Oh terus orang itu kan tanggung jawab. Yang bos ke sekolah itu bebas itu siapa? Kerjasama. Pemerintah daerah. Oh iya bisa. Pemerintah. Daerah. Iya, Kerjasama dengan pihak luar kok. Iya. Kerjasama Pemda.
Kades Perhubungan. Itu KPD ya, Dinas Perhubungan. Kamera Timur punya itu bis itu. Karena kalau tidak ada bis itu penapas sana. Sudah? Oke, jadi modal politiknya sudah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita ada kerjasama dengan atau mitra dengan beberapa pihak. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, modal agama dan budaya. Jadi ini ada dua hal, modal agama dengan budaya. Nah sekarang kita masuk ke modal agama dulu. Maksudnya identifikasi agamanya ada apa saja. Sini Nasrani, dia Muslim. Kayaknya 50-50 ya Pak. Iya. Perbandingannya. Tapi kan di sini juga kan tidak ada agama yang lain, hanya dua itu. Berapa puluh persen. Oke, sekarang untuk budaya. Budayanya yang Budaya Tobelo, dari suku mana? suku Tobelo, suku Tidore. Sini plural di sini. Dia banyak. Dia diidentifikasi saja. Ya, dia Tobelo, Pelan-pelan. Tobelo, terus Tidore, ada juga Makeang, Makassar juga. Makassar, Bugis garis datar Makassar ya. Makassar. Terus Yang kayu ke sana itu apa namanya? Makeang, Makeang kayu itu Makeang. Tadi ada daratan, ada lautan. Yang suku asli apa namanya? Gorok. Gora, Gora. Gora, Pakai satu bahasa tuh. Bahasa Gora. Gora Oke. itu bukan bahasa. Dia cuma dong kasih Dialeknya sih. lanjut. Tapi hasil budayanya ada beberapa ini Ya. yang siswa ada kumpul. Tampilkan, bukan kumpul lagi, bahkan dong tarikan dan tampilkan di video. Banyak sih. Itu identifikasi juga. Ya, Pak. tari lalayon, casadele, Kapita. tarian Sama kapita, ininya propertinya, properti apa itu namanya itu yang kaste, gitar, kipas, properti Salawaku. kalian apa? Ya itu. salawaku peda, salawaku peda. Salawaku beda. Mana-mana. Salawaku itu yang mana Pak? Yang bagian depannya ada kira. Kayu, beda kayu. Iya. Beda ya, beda kayu. Ibu mau yang asli. Itu yang apa itu nama? Salawaku. Selaku. Pakai istilah loyang saja. Ngana-ngana. Oh, mana-mana. Nanti jangan pakai penari ya, beda saja. Pakai istilah biasa. Iya. Oke ya. Sekarang kita masuk yang kelima, modal fisik. Modal fisik Dari Makassar. Fisik banyak. Ada Tidore juga. Jadi kalau kita uraikan di sini kan ada laboratorium banyak. Kantor. pelan-pelan. Pertama kantor sini. Fisik. Iya, modal Fisik. fisik. Yang kelima modal fisik. Fisik kita uraikan semua. Hah? Semua kita pakai. Dia kan banyak. Kantor. Oh, pertama kantor. Yang Kantor. Kantor besar ini kan kantor kelas sekolah. laboratorium, tak kasih mungkin di kedua ya ada deskripsinya. Ya, ada laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan laboratorium biologi. Terus ada lab komputer. Ruang kelasnya ada 9. Perpustakaan juga. Perpustakaan 1. Rumah dinas 3. Sudah 4 unit. 4. 4 ya. WC banyak unit, yang terpakai cuma 2. Iya, WC banyak sekali. Iya, yang di belakang. Ya, pasti waktu itu WC itu persiapan kemah raya di sini, makanya kita push. Yang panjang itu ada 6. Itu pakai ya. Ada pakai. Sekarang Dua kenapa mengalir di sana. Dua. Semua itu bisa dipakai. Kenapa tidak terpakai? Cuman airnya saja yang tidak sampai. Yang di sana yang pakai yang kayak Wifi belum. WiFi belum ada. Wifi belum. 12 sih. Wifi kosong. 6, 8, 9, Yang di dalam ini berapa? 11, 12. Dalam ruangan itu ada berapa? 13. Satu. 13 kamar mandi. 13 kamar mandi.
Karena yang kayak rumah kan ada 4 kok. Oh iya ya. Oh iya ya. 4. Baru 2 nggak ada di Kamani. 6. Tambah 1. Ya di dalam rumah terus itu. Di sini itu tapi di dalam rumah 3 sana terus itu. Di mana? 12. Terus apa? Saluran pembuangannya, sistem airnya, kemudian jalannya, ada jalan ya. Iya. Jalannya. Saluran air juga ada Iya. depan itu. Jalan besar. Iya, aksesnya ke jalan utama Ada. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke modal terakhir, yaitu yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Maksudnya begini, SMA Negeri 4 ini ada di daerah mana begitu, di lingkungan yang kayak gimana? Terus ini asri bukan lautan. Oh daerah Tambang. Kita daerah Tambang. Di daerah Tambang. Daerah Tambang dan sekaligus daerah penghasil ikan. Oh iya. Daerah Tambang, daerah penghasil ikan, penghasil kopra, penghasil pala. Maksudnya ini bisa dimasukkan mungkin berada di samping Kopra yang Sungai. banyak. kali. Kali. Kasih pala. Kali. Di samping kali. Ini kan ada hutan kelapa juga. Oh iya, kelapa sama pala. Oh banyak sini loh. Iya, ada pala di atas dulu. Hutan kelapa. Pala banyak. Maksudnya begini, jadi modal lingkungan atau alam ini bisa dijadikan sebagai alat pembelajaran yang mendukung pembelajaran. Bisa. Bisa. Entah itu biologi, geografi, apa lagi ya Geografi yang penting karena pemetaan wilayah dan lokasi titik. Di sini penghasil kopra, di sini penghasil pala. Iya. Di sini ada cacing. Ini maksudnya Ada Di sini tidak bisa ditanam karena asam tanahnya tinggi. Tidak bisa. Jadi itu salah satu tujuannya kita mengidentifikasi aset-aset. Iya. Salah satunya adalah aset atau modal lingkungan alam. Sekarang yang terakhir adalah modal finansial. Menurut modal finansialnya SMA 4 apa aja? Dari mana saja? Yang mendukung keuangan. Cuma PT3 Hanya 1 jam. hanya 1 jalur karena koperasi belum jalan. Koperasi siswa belum jalan. Satu saja. Sama distribusi pembayaran kantin OSIS punya tapi ya uang Senin itu belum terkait. Kalau uang kan uang Senin ada. Tapi kan ada ini, maksudnya ini semua yang menyangkut finansial sekolah, yang mau nyokong finansial sekolah. Dana bos. Iya, Dana bos. Dana ketiga, dana bos. Tambah bantuan pihak ketiga. Jadi bisa disebut pihak ketiga karena kadang proposal muncul kan bukan dalam bentuk uang. Iuran sekolah. Iuran sekolah. Iuran sekolah. Sederhana kan itu kecil. 3 iuran sekolah. Terus dana bos iuran sekolah tambah bantuan pihak ketiga sewaktu-waktu tertentu. Karena ada juga membantu tahap kedua tuh. Karena perusahaan-perusahaan membantu dalam bentuk fisik tapi itu juga termasuk uang kan. Sudah? Apa lagi? Oh jadi sudah semua setuju aset Bapak Ibu. Sangat banyak. Sangat bermanfaat. Ternyata SMA Negeri 4 Halmahera Timur memiliki aset sumber-sumber aset yang ketika mungkin bisa dikelola bisa sangat membantu memaksimalkan potensi sekolah kita. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Mungkin demikian dulu diskusi kita terkait kegiatan pemetaan aset modal atau sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Halmahera Timur. Mohon maaf kalau ketika ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan dan Ananda Kiranti Sarewali juga. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa berkolaborasi lagi. Oke Ibu, sekian dan terima kasih. Saya itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.